Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Iya, Shalom, selamat pagi. Oke, kita bersyukur Tuhan masih memberikan kita kesehatan sampai saat ini. Kita bisa duduk di depan laptop kita, di depan hati kita untuk ibadah bersama-sama secara online. Oke, sebelum kita mulai ibadah kita, saya mengundang Bapak Ibu menyiapkan hati, kita mengambil saat teduh. Tolongan ibadah kita datangnya dari Allah, pencipta langit dan bumi, turunlah atas kita kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, menyertai ibadah kita dari awal hingga akhirnya. Amin. Sebagai bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan yang sampai saat ini masih memberikan kita kesempatan untuk bernafas, memberikan kehidupan baru dalam kehidupan kita, kita pujikan satu pujian, memuji Tuhan selalu. Rejoice in the Lord always, again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, again I say rejoice. Rejoice, rejoice, again I say rejoice. Rejoice, rejoice, again I say rejoice. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Sukacita, mari kita puji Dia. Sukacita, mari kita puji Dia. Landasan ibadah kita pada hari ini terambil dari Kitab Mazmur 63 ayat 8 sampai 9. Sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayap-Mu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan selalu memimpin kehidupan kita, memimpin setiap langkah kita dalam beraktivitas, dalam bekerja, dalam kehidupan kita, sebagai apapun kita itu, sebagai pelajar, sebagai ibu rumah tangga, dan sebagainya. Oleh sebab itu, mari kita pujikan satu pujian, sepanjang jalan Tuhan pimpin. Sepanjang jalan Tuhan pimpin, itu cukup bagiku. Namanya selalu serta dan melindungi aku. Penghiburan dari surga jika Tuhan
Yesus Kristus nyata, mulia aku pandang, selamanya aku mau bersorak, Yesus pimpin jalanku, selamanya aku mau bersorak, Yesus pimpin jalanku. Pujian tadi mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan setia memimpin setiap perjalanan hidup kita. Ada jatuh bangunnya kita kembali datang kepada Tuhan untuk mengakui segala kesalahan kita. Mari kita siapkan hati, kita lanjutkan doa pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada pagi hari ini, dengan segala kerendahan hati, kami datang kepadamu untuk mengakui segala kesalahan kami, Tuhan, yang telah kami perbuat selama ini, Tuhan. Kami mohon Engkau mengampuni kami, Engkau tetap menuntun kami dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Kiranya kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang taat, Tuhan, menjadi anak-anak-Mu yang bisa menjadi teladan untuk orang sekitar kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Berita anugerah pada hari ini terambil dari Yeremia 33 ayat 8. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku, dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Petunjuk hidup baru terambil dari Mazmur 31 ayat 25. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara untuk mengambil sikap duduk yang benar. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Selanjutnya kita akan memasuki pelayanan doa syafaat. Pada pagi hari ini kita memiliki dua pokok doa. Yang pertama, kita berdoa untuk pelaksanaan PPKM darurat di Indonesia yang mulai diberlakukan sejak kemarin hingga tanggal 20 Juli 2021. Kita berdoa kepada Tuhan supaya masyarakat Indonesia boleh taat melakukan program pemerintah ini dengan baik, dan untuk peningkatan COVID di Indonesia ini boleh menurun. Dan pokok doa yang kedua, kita berdoa untuk jemaat kita yang sampai saat ini masih berjuang di tengah kelemahan tubuh. Kita berdoa supaya mereka boleh kembali pulih, dan untuk orang di luar sana juga yang sampai saat ini masih berjuang dengan penyakit mereka, dengan virus corona, kita mohon Tuhan juga pulihkan. Oke, untuk pokok doa pertama, minta kesediaan hati Bu Erni yang berdoa. Dan untuk pokok doa yang kedua, untuk kesehatan jemaat dan orang-orang yang terpapar penyakit, minta tolong untuk Pak Mulyadi Wen. Oke, saya akan buka doa syafaat ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami akan menyampaikan pokok-pokok doa kami, Tuhan. Kami mohon Engkau mendengarkan setiap doa-doa kami ini, Tuhan, dan
Apa yang kami doakan ini sesuai dengan rencana-Mu. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami ingin menyerahkan akan PPKM yang tengah dilakukan pada saat hari ini mulai kemarin. Kami berdoa ya Bapa, apapun yang menjadi keputusan daripada pemerintahan kami, kiranya Tuhan menolong seluruh masyarakat Indonesia agar boleh mendukungnya. Kami berdoa untuk lockdown yang dilakukan di Jakarta. Ya Tuhan, kiranya Tuhan terus memimpin sehingga Tuhan keadaan boleh semakin membaik dan penyebaran virus COVID-19 ini boleh semakin ditekan. Tuhan, ampunilah segala kesalahan dan dosa kami. Berikanlah kami belas kasihan di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa ada selalu rencana Tuhan atas peristiwa-peristiwa saat ini yang terjadi. Virus ini Tuhan sudah membuat banyak orang meninggalkan keluarganya. Virus ini Tuhan membuat banyak orang juga kembali kepadamu. Virus ini juga Tuhan membuat kami hanya menyadari sungguh kerajaan Allah lah yang menjadi utama dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan kami mohon, kiranya rahmat dan kasih-Mu tetap melingkupi setiap kami. Kami hanya mendekat kepadamu. PPKM yang tengah dilaksanakan ini Tuhan, kami mohon di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kiranya sungguh-sungguh boleh menekan akan penyebaran virus. Bahkan kami mohon di dalam nama Yesus Kristus, kiranya kehendak Tuhan yang terjadi, kebaikan-kebaikan Tuhan sajalah yang akan nyata di dalam masa-masa pandemi ini. Terima kasih Bapa. Ini doa kami yang kami alaskan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami ini sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Segala puji syukur ya Tuhan, di pagi hari ini kami boleh datang kepadamu. Kami bersyukur dan kami bersehati ya Tuhan mau berdoa buat anak-anak-Mu ya Tuhan, dan bahkan seluruh sesama kami yang terpapar virus corona pada saat ini. Dimanapun mereka berada, di seluruh muka bumi ini kami pertaruhkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah mereka boleh semakin mengerti akan isi hati dan kehendak-Mu, apa yang harus mereka lakukan, apa yang mereka harus upayakan, dan bahkan ya Tuhan semakin mengenal-Mu lebih dalam. Sekalipun ya Tuhan, mereka di dalam kondisi yang kurang bagus oleh karena terpapar virus corona ini. Kami berdoa juga Tuhan, biarlah Engkau pakai tim medis, obat-obatan, maupun vitamin dan sebagainya, menjadi alat-Mu yang untuk memulihkan kesembuhan mereka. Berikanlah mereka ya Tuhan, hati yang tetap terus teguh kepada Tuhan bagi setiap anak-anak-Mu. Dan ya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu setiap iman mereka. Biarlah tidak goyah, tapi biarlah tetap terus bersandar kepada Tuhan. Dan kami juga berdoa buat sesama kami yang belum mengenal-Mu pula. Melalui apa yang terjadi saat ini, mereka pun boleh melihat akan kebaikan Tuhan nantinya. Dan bahkan mereka pun boleh mengalami kasih dan anugerah Tuhan. Kami menyerahkan ya Tuhan anak-anak-Mu di sekitar mereka menjadi saluran berkat-Mu untuk memberitakan Injil buat mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan untuk kesehatan seluruh jemaat-Mu, terutama di GKT 3 PPA Raya ini. Kami serahkan ya Tuhan satu persatu, biarlah Tuhan yang senantiasa menyertai kami semuanya dan melindungi seluruh keluarga besar kami, dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Tuhan, ajar terus kepada kami juga untuk terus menjaga prokes yang begitu ketat di masa-masa yang sulit ini. Terima kasih, terpujilah Engkau, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kaulah Gembala kami yang baik. Kami sudah menaikkan doa dan syukur kami kepada-Mu. Amin. Selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Eliatman. Kepada Pendeta Eliatman, saya persilahkan. Mari kita akan bersama-sama memasuki akan kebenaran firman Tuhan, dan mari kita akan mengawalinya dengan berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu. Kami akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini, dan kami berdoa kiranya Tuhan menolong akan kami anak-anak-Mu di dalam perenungan firman Tuhan ini. Buatlah kami mengerti dan akhirnya dimampukan pula oleh Tuhan untuk melakukan firman Tuhan ini di dalam sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.
Saya akan share screen, saudara-saudara. Dan tema kita hari ini adalah Allah yang membisu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam beberapa hari belakangan ini kita mendengar kabar yang mengatakan bahwa virus COVID-19, virus COVID-19 itu makin menggila, makin mengganas. Ada varian yang baru katanya, yang sangat cepat menularnya dalam tempo yang singkat. Ada varian Delta, ada varian Kappa lagi, saudara-saudara. Nah, sampai kapan hal ini berlangsung, saudara-saudara, kita nggak tahu. Sampai-sampai Singapura ini, saudara-saudara, akhirnya mengambil satu kebijakan baru. Nah, itu beritanya, saya screenshot itu ya. Di mana dikatakan bahwa Singapura berdamai dengan COVID-19 dan anggap itu sebagai flu biasa. Flu yang pada umumnya bisa disembuhkan katanya. Tentu saja kebijakan ini, saudara-saudara, masih tetap disertai dengan prokes yang ketat, khususnya pelaksanaan vaksin dan juga pemakaian masker. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pandemik itu belum juga hilang, belum juga berhenti. Korban demi korban itu berjatuhan, saudara-saudara. Bahkan tadi malam, saudara-saudara, seorang rekan saya di Jakarta mengatakan ya bahwa di sebelah apartemennya, karena dia tinggal di apartemen, saudara, sudah ada 10 orang yang meninggal. Jadi pandemik belum juga hilang, belum juga berhenti. Ada banyak korban yang berjatuhan. Sekalipun memang juga ada yang di antara mereka yang mengalami kesembuhan. Tetapi saudara, pandemi COVID-19 ini belum berhenti, belum juga berakhir. Tidak heran saudara, ada yang kemudian mengatakan bahwa pandemik ini adalah sebagai demonstrasi dari Allah yang berdiam diri dan membisu. Dan biasanya kalau sudah tiba di dalam kesimpulan yang seperti ini, saudara-saudara, maka akan terjadi kebingungan, akan terjadi pergolakan batin yang luar biasa. Dan biasanya pula dalam keadaan yang seperti ini, 3 provokator ulung juga itu akan menjalankan aksinya. Ya, kita tahu ya, saya Pak Eli seringkali ulang-ulang. 3 provokator ulung ini adalah pandangan duniawi, kedagingan kita, dan juga setan, saudara-saudara, yang akan berusaha mendorong kita untuk andalkan diri dan lalu abaikan Tuhan. Bila perlu, kutuki Tuhan. Ya, ini mirip seperti hasutan istri Ayub kepada Ayub. Nah, saudara, jangan sampai kita termakan oleh hasutan yang seperti ini ya, dari 3 provokator ulung. Ya, sekali lagi pandangan dunia, kedagingan kita, dan setan. Jangan kita termakan hasutan ya daripada provokasi 3 provokator ini. Tapi mari saudara kita memberikan akan hati kita kepada instruksi yang datangnya dari Tuhan. Ya, jadi bukan provokasi tapi instruksi yang dari Tuhan. Arahan yang datangnya dari Tuhan kita. Karena itu kita akan melihat sikap bijak Daud ya dikala Allah nampak berdiam diri dan membisu, yaitu di dalam Mazmur nomor 28. Ayatnya yang pertama hingga ayat yang ke-9. Saya akan bacakan untuk kita. Dari Daud, kepadamu ya Tuhan gunung batuku, aku berseru. Janganlah berdiam diri terhadap aku, sebab jika engkau tetap membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Dengarkanlah suara permohonanku, apabila aku berteriak kepadamu minta tolong, dan mengangkat tanganku ke arah tempatmu yang maha kudus. Janganlah menyeret aku bersama-sama dengan orang yang fasik, ataupun dengan orang yang melakukan kejahatan, yang ramah dengan teman-temannya, tetapi yang hatinya penuh kejahatan. Ganjarilah mereka menurut perbuatan mereka, dan menurut kelakuan mereka yang jahat. Ganjarilah mereka setimpal dengan perbuatan tangan mereka. Balaslah kepada mereka apa yang mereka lakukan. Karena mereka tidak mengindahkan pekerjaan Tuhan dan perbuatan tangannya, Ia akan menjatuhkan mereka dan tidak membangunkan mereka lagi. Terpujilah Tuhan, karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku.
Kepadanya hatiku percaya, aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Selamatkanlah kiranya umatmu dan berkatilah milikmu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di awal saya pelayanan, saya pernah menghadapi satu pergumulan, satu pergumulan yang bisa dikatakan pergumulan yang berat begitu ya. Lalu saya coba sharing dengan seseorang mengenai pergumulan saya ini. Saya sampaikan semua yang saya rasakan, saya sampaikan semua apa yang saya pikirkan berkenaan dengan pergumulan saya itu. Tapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah saya sharing, sungguh sayang saudara-saudara. Karena kemudian orang tersebut yang kepadanya saya sharing akan pergumulan saya saudara-saudara, justru itu hanya bisanya memberikan judgment, yang menghakimi saya dengan mengatakan bahwa saya tidak beriman. Ya, saya nggak beriman katanya. Nah saudara, itu sebabnya benar yang dikatakan di dalam dogma kita hari Kamis yang lalu, doa Kamis malam kita, saudara-saudara, bahwa kalau kita sharing itu adalah dengan orang yang tepat. Jangan sharing dengan sembarangan orang yang sekedar hanya menghakimi ataupun sekedar kepo, tetapi tidak benar-benar bergumul, tidak benar-benar berusaha memberikan solusi terhadap pergumulan ataupun kesesatan yang sedang kita hadapi. Nah, saudara, demikian pula di mata orang yang suka menghakimi, keadaan Daud ataupun pernyataan-pernyataan Daud bisa saja dipandang itu tidak beriman. Yang tadi ia katakan apa? Janganlah berdiam diri terhadap aku. Terjemahan yang lain itu adalah jangan tutup telinga terhadapku. Jangan berdiam diri terhadap aku. Wah, ini enggak beriman ini. Daud ini enggak beriman. Masa ngomong begitu kepada Tuhan? Ya Tuhan dianggap tuli, Tuhan dianggap berdiam diri. Kok ngomong sampai seperti itu? Nah, saudara, bukankah kadang kita seperti itu? Ekspektasi kita, saudara-saudara, terhadap tokoh-tokoh rohani seperti Daud, ekspektasi kita terhadap anggota majelis, ekspektasi kita mungkin terhadap para rohaniawan, rohaniawati, para pendeta, para penginjil, hamba-hamba Tuhan, saudara. Ekspektasi kita terkadang itu teramat tinggi. Kita hanya akan menerima tokoh-tokoh rohani tersebut, saudara, yaitu kalau mereka terlihat baik-baik saja, tanpa ada rintihan, tanpa ada pergumulan. Nah, ini baru hamba Tuhan yang baik. Nggak ada rintihannya, nggak ada pergumulannya. Sehingga di dalam kehidupan praktis pun, saudara, kadang-kala kalau kemudian kita misalnya tanya kabar orang lain gitu ya, kabar rekan kita begitu ya, apa kabarnya? How are you? Gitu ya. Lalu dijawab, luar biasa. Nah, pada waktu orang merespon kita itu luar biasa, lalu kita akan katakan, nah, ini orang beriman ini. Tapi sebaliknya, saudara-saudara, kita akan bertemu dengan orang yang meresponi kita dengan pertanyaan tadi, apa kabar? Ya, responi kita dengan, aduh, keadaan saya lagi tidak baik, gitu ya. Saya sedang bergumul dengan sesuatu. Maka bukankah diam-diam hati kita, saudara-saudara, itu menghakiminya. Menghakiminya sebagai orang yang tidak beriman, menghakiminya sebagai orang yang tidak bersandar pada Tuhan. Saudara, dikala Daud mengatakan tadi, janganlah berdiam diri terhadap aku, sebab jika engkau tetap membisu terhadap aku. Saudara, sebenarnya ini adalah merupakan keterbukaan dan kejujuran Daud di hadapan Tuhan. Dan orang-orang Kristen akan pergumulan yang hebat yang sedang dihadapinya. Ini keterbukaan Daud. Ini bisa dikatakan adalah kejujuran Daud.
betapa hebatnya, betapa beratnya, betapa luar biasanya kesesakan yang sedang dihadapi. Jadi sebenarnya terbuka ataupun jujur dengan kesulitan atau pergumulan bukan hal yang tabu, saudara, untuk disampaikan. Terbuka dan jujur bahwa kita misalnya sedang terserang COVID-19 bukan hal yang tabu untuk kita sampaikan, untuk kita sharekan kepada orang lain. Jadi jangan sampai kita menganggap, waduh, ini nanti orang sampai tahu itu gimana ya, ini sangat tabu ya untuk kita share. Saudara, it's okay to not be okay. Ya, ini film drama Korea gitu ya. Saudara, adalah sesuatu yang oke kalau kita ini tidak oke, nampak tidak oke begitu. Ada pergumulan, ada kesulitan. Saudara, bukan sesuatu yang tabu. Janganlah kita ya menggunakan topeng. Padahal sebenarnya hati kita sedang menangis. Bibir bisa saja tersenyum, tapi ternyata hati kita itu sedang menangis dan membutuhkan akan pengertian dan pertolongan daripada rekan-rekan kita. Seorang penafsir mengatakan, saudara, bahwa dikala Daud mengatakan, janganlah berdiam diri terhadap aku, sebab jika engkau tetap membisu terhadap aku, ini adalah merupakan kedekatan dan kepekaan Daud terhadap Allah yang memang sedang berdiam diri dan membisu. Jadi ini adalah kedekatannya, ini adalah kepekaan Daud terhadap apa? Ya, terhadap Tuhannya yang sedang berdiam diri dan nampak membisu itu. Di pengalaman lain, saudara-saudara, itu Daud menyaksikan Allah berbicara kepadanya. Ya, beraksi baginya, juga bertindak melaluinya. Tetapi, saudara, sekarang ia sungguh peka bahwa Tuhan yang adalah gunung batunya itu sedang berdiam diri dan membisu. Tidak seperti yang lalu-lalu, tidak seperti yang sebelumnya. Kan itu, saudara, bagaimana dengan kita? Kepekaan apa yang sedang juga kita rasakan dengan Tuhan di masa-masa pandemik ini? Kepekaan apa, saudara? Ataukah kita tidak peduli dan merasakan apa-apa? Mau Tuhan berbicara, mau Tuhan berdiam, wes nggak peduli, ya? Ataukah kita seperti Daud yang ternyata punya kepekaan bahwa Tuhan berdiam diri, Tuhan itu nampak membisu. Saudara, saya ulangi membaca ayat 1 dan ayat yang kedua. Dari Daud, kepadamu ya Tuhan, gunung batuku, aku berseru. Janganlah berdiam diri terhadap aku, sebab jika engkau tetap membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Dengarkanlah suara permohonanku, apabila aku berteriak kepadamu minta tolong, dan mengangkat tanganku ke arah tempatmu yang maha kudus. Saudara, meski Allah itu nampak berdiam diri dan membisu, adalah bijak untuk kita tetap berseru kepada Tuhan. Dalam bukunya, Pendeta Billy mengatakan demikian. Ini kata-kata yang bagus sekali. Dia mengatakan, Mazmur ini tidak hanya mengatakan bahwa suatu saat Tuhan dapat berdiam diri, tapi sebaliknya, Mazmur ini juga mengajarkan supaya kita meningkatkan relasi kita dengan Tuhan. Jadi realita pergumulan kita itu, saudara-saudara, itu tak terbantahkan. Itu adalah berat. Itu adalah sesuatu yang menyesakkan dada kita, saudara-saudara. Ditambah lagi kita merasakan bahwa memang Allah itu berdiam diri dan membisu. Namun kita mesti mengikuti jejak Daud yang terus berseru, yang terus berharap kepada Tuhan. Saudara mungkin sudah tahu, saya sudah sampaikan di doa Kamis malam, bahwa Kamis yang barusan itu, saudara-saudara, seorang alumni kami dan sahabat saya, itu meninggal dunia karena COVID-19. Hari Minggu itu sempat dia menelpon saya, ya karena saya sebagai ketua alumni nasional gitu ya.
yang dimana pada hari Senin, saudara-saudara, dia mesti memimpin akan webinar, dan ia pastikan dia tidak bisa memimpin akan seminar itu. Itu sebabnya saya kemudian membuat surat semacam chat kepada seluruh alumni gitu, membatalkan akan webinar ini. Dan uniknya saya baru perhatikan ya kemarin itu, ternyata dia sebenarnya, koreksi saya, bukan meniadakan, tapi ditunda acara itu. Tetapi Tuhan berkehendak lain, saudara-saudara. Ya, ia mendahului kita. Ia telah pulang ke rumah Bapa. Dan bukan itu saja, saudara-saudara. Ternyata dengan kejadian itu saya baru tahu ada beberapa rekan-rekan alumni dan keluarganya yang juga sedang terpapar COVID. Terhitung kemarin ini ada 5. Ada 5 keluarga yang kena. Tapi sungguh, saudara, saya bersyukur bahwa di tengah kesedihan dan pergumulan yang luar biasa itu, rekan-rekan mendorong saya untuk kita merapatkan barisan, untuk kita berdoa, yang untuk mendoakan keluarga duka serta mereka yang sedang terpapar COVID. Jadi, saudara, keadaan yang tidak kondusif, saudara, dan yang paling parah sekalipun, keadaan di mana Allah itu berdiam diri dan membisu. Saudara, biarlah relasi kita menguat dengan Tuhan. Kita terus berseru dan berharap kepada Tuhan. Dan spesifik, saudara-saudara, terhadap orang-orang fasik yang mengelilingi kita dan menekan kita. Kita juga bisa menyerukan kepada Tuhan, agar Tuhan itu menjauhkan kita dari malapetaka yang akan menimpa orang-orang fasik. Kita juga bisa menyerukan kepada Tuhan agar keadilan Tuhan itu dinyatakan atas kehidupan orang-orang fasik. Dan seruan semacam ini, saudara-saudara, itu juga menegaskan posisi kita yang sebenarnya tidak setuju dengan kehidupan yang jahat dan yang fasik. Yaitu menegaskan posisi kita. Kan adalah sesuatu yang janggal dan aneh, kita mohon Tuhan untuk mengganjar orang-orang fasik, orang-orang jahat. Tapi kita juga setuju, kita juga hidup di dalam kejahatan dan kefasikan. Jadi dengan seruan itu, saudara, menegaskan posisi kita yang tidak setuju dengan kehidupan daripada orang-orang yang fasik dan orang-orang jahat. Yang terakhir, saudara, adalah ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-9, yaitu hidup di dalam pujian dan pengucapan syukur. Sekali lagi, hidup di dalam pujian dan pengucapan syukur. Saudara, bila mata kita itu hanya tertuju kepada pandemik saja, pandemik COVID-19 yang belum hilang, maka saudara, kita pasti akan sulit bersyukur, saudara. Tapi coba kita mengalihkan pandangan kita dari pandemik COVID-19 ini. Coba sejenak kita alihkan pandangan kita, pemikiran kita daripada pandemik COVID-19 ini. Maka kita akan menjumpai, saudara-saudara, kebaikan-kebaikan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Pertolongan-pertolongan Tuhan yang dinyatakan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Coba sejenak ya, kita alihkan pandangan kita. Coba kita pikir-pikir yang simple, yang sederhana, saudara-saudara. Misalnya saja hari ini, saudara, kita bisa memasuki hari yang keempat di bulan Juli 2021 ini. Wah, itu kebaikan Tuhan. Itu anugerah, itu adalah kemurahan Tuhan bagi kita. Kita bisa beribadah via Zoom, saudara-saudara. Kita bisa duduk bersama, walaupun itu di rumah masing-masing, saudara-saudara. Tapi bisa duduk. Kita bisa tadi bangun barangkali. Kita tadi mungkin sudah ada yang bisa sarapan, saudara-saudara. Sudah ada yang mungkin makan bubur barangkali, minum teh, ngopi, ya macam-macam, saudara-saudara. Kita bisa juga mengenakan pakaian kita. Ya mungkin yang pernah mengalami kecetit seperti saya, saudara. Kalau sudah kena kecetit itu, waduh, mengenakan pakaian atau baju kaos saja, saudara, waduh, setengah mati. Susah bukan main. Saudara, kita bisa menggerakkan telunjuk kita ini. Waduh, itu luar biasa loh. Kita bisa gerakkan loh telunjuk kita. Itu adalah kemurahan Tuhan. Kita boleh ada, kita boleh sehat sebagaimana sehat hari ini. Itu adalah kemurahan Tuhan. Jadi teramat banyak sebenarnya kebaikan Tuhan atas kehidupan kita. Mengerti akan hal ini, sesungguhnya hidup kita
akan dipenuhi oleh pujian dan pengucapan syukur. Dan mari kita juga berharap, saudara-saudara, bahwa kebaikan dan pertolongan Tuhan itu juga akan dinyatakan secara komunal oleh Tuhan kepada umat Tuhan yang lain, kepada jemaat Tuhan, sehingga akan banyak umat Tuhan yang tertolong, lalu kemudian melanjutkan kehidupan yang memuji dan bersyukur kepada Tuhan. Jadi alihkan pandangan dari pandemik, dan mari kita coba pikirkan, mari kita coba berhitung dengan kehidupan kita ini. Maka kita akan menjumpai ada begitu banyak kebaikan dan pertolongan yang dinyatakan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka itu akan membawa kita di dalam kehidupan yang penuh dengan pujian dan pengucapan syukur. Mari kita berdoa. Mari kita merendahkan hati. Kita bersyukur atas perenungan firman Tuhan pada hari ini. Saya minta dengan kasih Aileli yang akan memimpin kita bersyukur atas perenungan firman Tuhan hari ini. Saya persilahkan. Mari kita satu hati masuk di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa, sungguh kami mengucap syukur kepada Engkau ya Tuhan. Oh Tuhan, kami boleh masuk di hari yang sudah Tuhan sediakan bagi kami, yang Tuhan sucikan, kuduskan untuk kami. Kami boleh sekali lagi ya Tuhan, kami beribadah. Bahkan kami boleh sekali lagi mendengarkan akan suara Tuhan lewat hamba-Mu. Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Di dalam kondisi situasi yang sedemikian rupa Tuhan, kami boleh Tuhan sekali lagi dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Bapa, tolong kepada setiap kami, pribadi lepas pribadi. Kami tidak hanya mendengar saja, tapi kami boleh ya Tuhan, sungguh-sungguh melakukan akan firman-Mu. Dalam keadaan apapun juga, mata hati kami tertuju hanya kepada Engkau. Kami boleh melihat akan kebesaran-Mu. Kami tetap ya Tuhan, kami boleh mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, tolong kepada setiap kami. Kami menjalani kehidupan kami di masa sulit ini. Tuhan, Tuhan, hati pikiran kami sungguh-sungguh tertuju hanya kepada Engkau. Terus melihat kebaikan demi kebaikan-Mu, kemurahan demi kemurahan-Mu yang sudah Engkau berikan pada kami. Kami boleh hidup sedemikian rupa. Kami dijauhkan dari semuanya yang Tuhan tidak berkenan. Tuhan, ini adalah anugerah-Mu yang besar bagi kami. Tolong kepada setiap kami. Terlebih Tuhan, buat sidang jemaat gereja-Mu GKT Pos PI Araya. Tuhan, kuatkan, teguhkan iman kami. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Berkati Tuhan hamba-Mu. Bapak Gembala sidang kami ya Tuhan. Berkati Tuhan. Di dalam masa-masa ini, pakai hamba-Mu. Tuhan, baik Pendeta Eliatman, Ibu Erni, pakai terus Tuhan beliau berdua. Tuhan, terus mewartakan Injil-Mu. Terus Tuhan menyatakan cinta kasih-Mu kepada setiap kami umat-Mu. Berkati kehidupan beliau berdua. Berkati Tuhan pelayanannya, kesehatannya. Berkati Tuhan kedua putra-putrinya dan masa depan mereka.
Terima kasih Tuhan. Inilah doa-doa kami yang jauh dari sempurna. Mohon Tuhan menyempurnakannya. Hanya di dalam satu nama. Nama Tuhan Yesus. Nama di atas segala nama. Kami sudah berdoa, berserah dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Eli untuk firman yang telah disampaikan. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kita. Mari kita pujikan satu pujian kasih Allah. Kasih Allah amat besar dan tak dapat dilukiskan, lebih tinggi dari bintang, namun mencapai dunia, mengaruniakan anaknya, memberi kemenangan, mendamaikan dan mengampuni orang-orang berdosa. Kasih-Nya tak terduga, betapa kayanya, tetap dinyanyikan malam dan saleh-salehnya. Walau dengan dawat selaut, langit dijadikan kertas, tiap batang sebagai pena, dan tiap orang penulis tak mungkin akan menuliskan kasih Allah yang besar. Langit dari timur ke barat tak akan memuatnya. Kasih-Nya tak terduga, betapa kayanya, tetap dinyanyikan malam dan saleh-salehnya. Yang bercacat dikasihani, diampuni, disembuhkan. Kasih Allah tak terbatas, kau pun dapat menikmati. Walau dunia ini berakhir dan kuasanya lenyap, kasih Allah tetaplah teguh, kekal selama-lamanya. Kasih-Nya tak terduga, betapa kayanya, tetap dinyanyikan malam dan saleh-salehnya. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa di surga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini, karena kami boleh memberikan persembahan kami kepada-Mu Tuhan. Kami berdoa supaya persembahan ini baik untuk kerajaan alam di dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selanjutnya untuk warta, saya persilakan kepada Bu Erni. Baik, selamat pagi semuanya, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semuanya, biarlah kita boleh tetap semangat. Nah, untuk warta yang pertama, karena minggu lalu kita gabung dengan pusat, nah maka belum mengucapkan selamat ulang tahun kepada rekan-rekan kita, saudara-saudara seiman kita yang pada bulan Juni kemarin berulang tahun. Nah, inilah rekan-rekan kita yang pada bulan Juni kemarin berulang tahun, ya. Nah, silakan host untuk menyampaikan selamat ulang tahun kepada seluruh
saudara seiman kita dari GKT 3 PPRA yang berulang tahun pada bulan Juni kemarin. Saya persilakan. Ada 5 orang ya yang ini, 4 orang yang berulang tahun bulan Juni. Ya, sudah dapat semua ya? Sudah kelihatan semua ya? Yang berulang tahun. Jadi pertama adalah Ibu Juniwati atau Cihung pada tanggal 1, Fania ya, yang juga host kita itu tanggal 8, Lisa ya. Saudara, kita terus berdoa untuk Lisa, dukung di dalam doa untuk kesehatannya ya. Berikan ucapan atau dukungan. Lisa itu tanggal 18. Yang terakhir adik kita Brian, ya, kok enggak ada fotonya, biasanya kan gitu, ada fotonya. Saya tanya kakaknya kemarin ketiduran, saya sampai buka laptop ini berjam-jam enggak ketemu fotonya ya, karena saya itu sampai buka-buka itunya ya, saya mungkin sudah terlalu malam, saya kalau kerja malam-malam. Jadi selamat ulang tahun Brian tanggal 26 kemarin ya. Tuhan memberkati kita semuanya. Nah, ini kalau boleh sih on kamera Marcelo, Marcella, ya semuanya yang boleh ini. Oh, Lasa Kristina, halo. Wah, bergabung, senang sekali. Lasa Kristina di mana ini sekarang? Di mana Lasa Kristina? Di mana? Saya di Surabaya, Bu. Oh ya, lagi lockdown ya di Surabaya ya. Oke. Marcelo, Marcella, halo sayang. Hai. Kalau boleh di on kamera, Is sama Randy, Marcelo, Marcella. Oke. Kak Dedi, bagaimana kabar? Oh, sudah mau persiapan ya. Baik, boleh di-unmute nanti kita semuanya. Demikian pengumuman. Kamis kita akan kembali berdoa. Hari Kamis, bagi Anda yang mau doa puasa mulai jam 6 pagi sampai jam 4 seperti biasanya. Kita akan berdoa untuk orang-orang yang kita kenal, yang mungkin kita tahu yang sedang terpapar COVID-19. Ya, COVID-19. Ya. Jadi sungguh mari kita berdoa bersama-sama secara khusus. Dan nanti hari Kamis kita akan doa secara khusus untuk orang-orang yang baik pemerintah usaha apapun dengan kondisi seperti ini. Jadi hari Kamis dalam doa dogma ya kita doa dan puasa juga mulai jam 6 pagi sampai jam 4 sore. Nah, waktu-waktu itu Saudara, mari kita merendahkan diri berdoa. Ya, halo Sela, Selo. Wah, ayunya. Dan ya, tadi rupanya ada yang lupa, maaf ini, ada persembahan sekolah, pujian sekolah minggu. Silakan. Dan setelah itu saya serahkan kepada Bapak Pendeta Eli. Sekolah minggu yang berajar firman Tuhan.
kita sama-sama mengakhiri akan kebaktian kita. Mari kita akan menaikkan pujian doksologi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Kristus Tuhan, pertolongan penghiburan dari Allah Roh Kudus, menyertai saudara-saudari semua, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Amin. 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 Kebaktian selesai.